Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Holida. Saya dari kelas MBS 1D, di mana di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengetahuan komputer. Konsep dasar dari komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computer, to compute, menghitung, di mana komputer tersebut dapat diartikan sebagai alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, dan bekerja secara otomatis. Komputer secara umum. Menurut Branham Concept Dictionary of Etymology, komputer berasal dari bahasa Inggris pada tahun 1646 untuk orang-orang yang mengkalkulasi atau sebagai alat hitung. Mendekati tahun 1897 dipakai untuk alat kalkulasi mekanis. Pada Perang Kedua, komputer menuju pada beberapa pekerja wanita Amerika Serikat serta Inggris yang pekerjaannya mengkalkulasi jalan artileri perang dengan mesin kalkulasi. Jadi dapat diartikan komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi dan yang dirumuskan. Perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Yang pertama adalah generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, di mana komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biayanya sangat mahal. Generasi kedua 1959 sampai 1964, di mana teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Selama periode ini mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Dan yang keempat, generasi keempat 1970 sampai 1980-an dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Dan generasi kelima 1980-an mulai diproduksi PC massal tahun 1980-an oleh IBM yang terkenal dengan IBM PC, yang selanjutnya dikuasai Intel untuk hardware-nya dan Microsoft untuk software-nya. Kemudian perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware, di mana lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses dan output. Di bawah ini adalah contoh-contoh barang-barang atau peralatan dari perangkat keras. Kemudian perangkat lunak atau biasa disebut dengan software, sebagai suatu data yang diprogram atau diformat dan disimpan secara singkat, tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Pengertian perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Jenis-jenis komputer dan penggunaannya. Komputer dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang berdasarkan data yang diolah. Komputer dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama adalah komputer analog, yang kedua komputer digital, dan yang ketiga adalah komputer hibrid. Berdasarkan tujuan atau penggunaannya atau kegunaannya, komputer dapat digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah special purpose computer, yang artinya komputer untuk tujuan khusus. Yang kedua adalah general purpose computer, di mana artinya komputer untuk tujuan umum. Kemudian berdasarkan ukurannya, komputer ini dapat digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah komputer mikro, yang kedua komputer mini, yang ketiga adalah small computer atau kecil, yang keempat adalah medium computer atau menengah, yang kelima
kelima adalah large komputer atau besar, dan yang enam adalah super komputer. Alat input, proses, dan alat output. Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses oleh komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, mikrofon, joystick, touchpad, dan lain-lain. Dan yang kedua, alat pemroses yang berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Yang ketiga adalah alat output, berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data masukan yang telah diproses. Contohnya adalah printer, speaker, LCD, monitor, dan filter. Alat proses komputer adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat pemroses terdiri dari Central Processor atau CPU, Central Processing Unit, dan Main Memory. CPU juga berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Dalam bekerja, CPU terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama control unit, yang kedua register, dan yang tiga ALU, arithmetic and logic unit. Kemudian komponen hardware, macam-macam perangkat lunak. Yang pertama adalah motherboard atau disebabkan induk, berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam komponen pada komputer. Yang kedua adalah hard disk, mempunyai fungsi sebagai media penyimpan sekunder. Yang ketiga adalah monitor, berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan data yang bisa berupa grafis. Yang keempat adalah keyboard, keyboard sendiri terdiri dari huruf maupun angka. Yang kelima adalah printer, berfungsi untuk mencetak hasil dari pengolahan data di mana bisa berupa teks atau gambar. Port komputer. Port serial. Port ini merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC. Kemudian yang kedua adalah port paralel, merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Yang ketiga adalah port USB, detektif bahwa port ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Port VGA berfungsi untuk mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output. Media penyimpanan, yang pertama adalah penyimpanan magnetik. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dan media penyimpanan lainnya bahkan sudah mencapai petabit dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Macam-macam penyimpanan magnetik, yang pertama adalah disket, kedua hard disk, yang ketiga flash disk, yang keempat memory card, dan yang kelima adalah zip drive. Kemudian penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihannya, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya adalah kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan awan. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya, sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Microsoft Word sebagai pengolah data, di mana Microsoft Word adalah merupakan salah satu software Microsoft Office yang paling sering digunakan untuk mengolah dokumen seperti proposal, surat, dan dokumen lainnya. Yang kedua adalah Microsoft Excel, merupakan aplikasi untuk mengolah angka atau aritmatika seperti membuat tabel, jurnal, dan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint, merupakan salah satu aplikasi yang ada dalam paket Microsoft Office. PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah bahan presentasi dalam bentuk slide. Kemudian Microsoft Office Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat, pengirim ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Kemudian Microsoft Office InfoPad adalah
sebuah program aplikasi digunakan untuk mengembangkan formulir entry data berbasis XML. Awalnya dirilis sebagai Microsoft Office System 2003 dan kini menjadi bagian dari Microsoft Office System 2007. Kemudian Microsoft Visio adalah aplikasi ini banyak digunakan untuk pembuatan flowchart. Selain membuat diagram alir atau flowchart, Visio juga sangat nyaman untuk pembuatan berbagai macam diagram, brainstorm, dan juga beberapa skema jaringan. Kemudian, Microsoft Office Front Page adalah sebuah program aplikasi editor HTML dan sebagai alat bantu administrasi situs web. Kemudian yang terakhir adalah Microsoft Office Access. Adalah komputer dari Microsoft Office, lainnya adalah Microsoft Excel. Program ini digunakan untuk perusahaan kecil dan juga rumahan. Melalui aplikasi ini, Anda bisa mengolah data dengan Microsoft Jet Database. Program ini juga bisa menampilkan grafis yang sempurna sehingga mudah dipahami pengguna dan mengelola basis data atau lebih dikenal dengan database. Fitur pada Microsoft Word yang pertama adalah Quick Access Toolbar, yang kedua adalah Ribbon, yang ketiga adalah Title, yang keempat adalah Ruler, yang kelima adalah fungsi dari Ribbon, yang keenam adalah Scroll Bar, yang ketujuh adalah Page Number, yang kedelapan adalah Print Layout, 9 adalah Web Layout, 10 adalah Zona Control. Menu pada Microsoft Excel, dimana yang pertama adalah menu bar. Menu bar pada Microsoft Office Excel antara lain yang pertama adalah File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Status bar, di mana status bar mempunyai dua area utama, yaitu message area pada bagian kiri dan kotak indikator pada bagian kanan. Kemudian formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Kemudian title bar merupakan bagian yang berada pada paling atas lembaran Excel. Kemudian dalam title bar terdapat beberapa komponen antara lain icon, restore, move, size, minimize, maximize, dan close. Mengatur format tampilan angka, klik sel yang berisi nilai atau bilangan real, klik ribbon home pada grup number, klik tombol drop down number format, kemudian klik item number. Tampilan nilai pada sel akan berubah menjadi nilai dengan 2 angka di belakang koma. Microsoft PowerPoint. Adapun langkah dalam memulai mengoperasikan Microsoft PowerPoint sebagai berikut. Klik Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Office PowerPoint 2007. Kemudian begini tampilannya, dan ini adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft PowerPoint. Kemudian Microsoft PowerPoint, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyimpanan dokumen antara lain ada 3 langkahnya. Ini bisa dilihat dan bisa dibaca. Kemudian format teks Microsoft PowerPoint 2007 juga, tipe teks yang dapat kita tambahkan dalam presentasi yang kita buat antara lain teks placeholder, teks autosaves, text box, dan word art. Mengatur format teks, yang pertama adalah menyeleksi teks, kemudian klik placeholder. Yang ketiga adalah setelah Anda melakukan salah satu langkah di atas, Anda dapat melakukan format melalui tool group font yang terdapat di ribbon tab home. Paragraf. Selain melakukan format font, Anda juga dapat melakukan format paragraf dengan mempergunakan tool group paragraf yang terdapat pada ribbon tab home. Untuk mengaktifkan hasil format yang Anda lakukan terlebih dahulu, Anda harus melakukan salah satu langkah di bawah ini. Ini adalah langkah-langkahnya, bisa dibaca dengan sendiri. Kemudian menyisipkan gambar pada slide yang Anda buat, Anda dapat melakukan dengan mengklik tombol picture pada tool group illustration. Setelah Anda mengklik tombol picture, maka akan muncul dialog box insert picture. Selanjutnya Anda tinggal memilih file komputer yang Anda kehendaki. Selain gambar, Anda juga dapat menyisipkan clip art pada slide presentasi yang Anda buat.
Selain mengklik tombol clip art, maka akan muncul teks pen clip art untuk mempermudah pemilihan. Maka sebaiknya Anda hanya mengaktifkan penelusuran untuk My Collection dan Office Collection saja. Pemanfaatan pengenalan aplikasi internet. Yang pertama adalah sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, di mana mencari informasi di Google berbeda dengan di masa lalu. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas. Karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas, tidak cukup diperoleh dari sekolah lokal saja. Namun kini fungsi internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Yang kedua adalah mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan kini tidak hanya pada sistem akademik, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet. Kemudian yang ketiga adalah menghemat biaya dan waktu. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas. Yang keempat adalah menjaga keamanan warga negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah beberapa aturan yang berada di bawah naungan pemerintah. Meski tetap berada di bawah naungan pemerintah, Anda masih memiliki privasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan pada rakyat di sebuah negara, sehingga manfaat internet di bidang pemerintahan lebih berfokus pada kemudahan akses publik. Yang kelima, akses efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dapat dikembangkan untuk melalui data di media virtual. Fokus utama dari manfaat Internet of Things mencakup hampir seluruh aspek kehidupan yang sifatnya nyata. Misalnya untuk dipergunakan di bidang bisnis dan usaha. Internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Kemudian mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Dan yang keenam adalah memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan. Terutama dengan makin berkembangnya media sosial, Anda bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia yang jaraknya bahkan ribuan kilometer jauhnya dari tempat tinggal atau negara asal Anda. Ruang pertemanan tidak hanya diakses secara publik, Anda juga bisa men-settingnya secara privat apabila ingin melindungi informasi pribadi Anda. Browser yang populer di dunia yang pertama adalah Chrome, di mana Chrome adalah disebut dengan Google Chrome adalah sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan penggunaan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Kemudian yang kedua adalah Firefox atau disebut dengan Mozilla Firefox, aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird, adalah penjelajah web antar platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Versi 3.0 dirilis pada 17 Juni 2008. Yang ketiga adalah Internet Explorer. Internet Explorer biasa disingkat dengan IE atau MSIE adalah sebuah browser situs website yang dapat digunakan sebagai wadah untuk menjelajah dunia maya. Kemudian yang keempat adalah Opera, adalah penjelajah web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti penjelajah web serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik.
Media sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dan user lainnya, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Contoh media sosial yang telah kita kenali adalah yang pertama FB, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lainnya. Kemudian dampak dari media sosial, dampak positifnya yang pertama adalah dapat menjalin silaturahmi, media jual beli online, contohnya seperti bisnis online. Kemudian adalah yang ketiga, akses informasi. Kemudian dampak negatif dari media sosial yang pertama adalah memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu, dapat menyebarkan berita atau informasi hoax. Yang ketiga adalah menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proyek, algoritmik, data, dan teknologi. Peranannya adalah mendukung operasi bisnis, mendukung pengembalian keputusan manajerial, mendukung keunggulan strategis, dan meningkatkan pelayanan secara global. Kemudian memiliki fungsi pemrosesan transaksi, pengawasan, pengingatan, dan penggalian informasi. Itulah tadi materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.